untuk mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi. Semar Merantasi. Selamat pagi Sobat Pangan, berjumpa dengan saya Adinda Wardani dalam Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keamanan pangan. Apa sih keamanan pangan itu? Dan di sebelah saya sudah ada Kepala Bidang Keamanan Pangan, Ibu Evi Ratna Ningrum. Kita sapa beliau dulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Selalu ceria ya Ibu. Ibu, tema kita hari ini adalah keamanan pangan Ibu. Mungkin untuk masyarakat yang belum tahu atau masyarakat awam nih, keamanan pangan itu apa sih Ibu sebenarnya? Mbak Dinda dan Sobat Pangan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini mungkin akan kami sampaikan tentang keamanan pangan yang dalam arti sebenarnya. Mungkin masyarakat tahunya keamanan pangan itu aman dalam hal tersedianya pangan, aman. Namun dalam hal ini yang kami bahas adalah tentang keamanan pangan secara kualitas pangan dalam kaitannya untuk penjaminan mutu pangan itu sendiri. Jadi keamanan pangan yang dimaksud di sini adalah upaya dan usaha untuk mengatasi kondisi pangan agar tidak tercemar dari cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisika, dan sesuai dengan agama dan kepercayaan dan budaya di daerah masing-masing. Itu sekilas tentang keamanan pangan. Oke, kalau yang di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sendiri Ibu, program-program yang mencakup dari yang Ibu sampaikan tadi itu ada apa saja? Pengawasan keamanan pangan misalnya banyak sekali sih ya Mbak Dinda. Jadi kan upaya itu karena pangan itu kan tidak hanya yang saat ada di meja yang diawasi keamanan pangannya. Jadi ruang lingkup keamanan pangan itu dari hulu sampai hilir. Jadi pangan itu dari produsen, dalam hal ini misalnya untuk produk-produk pertanian dari petani, kemudian dari nelayan untuk produk ikan, kemudian dari peternak untuk produk-produk asal hewan, itu sampai berada di atas meja. Sedangkan pangan itu rantai pangannya panjang sekali, jadi dari produsen nanti baru ke distributor. Distributor itu mungkin yang kita kenal ada pasar baik modern maupun pasar tradisional. Kemudian pangan itu bergerak ke restoran, bisa saja warung makan, kemudian mungkin baru sampai ke rumah tangga. Nanti kalau rumah tangga itu dari dapur baru sampai ke meja, dan itu baru kita konsumsi. Dan keamanan pangan itu potensinya dari awal tadi, dari yang menghasilkan ya sumber makan sampai waktu mau kita konsumsi. Jadi sudah jadi pun kita misalnya mau makan tanpa cuci tangan, itu juga ada resiko keamanan pangan karena dimungkinkan nanti ada cemaran biologi, bakteri, mikrobiologi yang kita tidak lihat. Berarti keamanan pangan ini tidak hanya makanan yang sudah jadi aja Ibu. Iya, jadi juga sekali. Mulai dari bahan dan lain sebagainya juga disikapi oleh Dinas Ketahanan Pangan ya Ibu. Nah, ini kan keamanan pangan ini berarti bersentuhan langsung oleh masyarakat nih Ibu. Nah, upaya-upaya apa Bu yang dilakukan oleh keamanan pangan kepada masyarakat nih Ibu untuk masyarakat untuk lebih aware lagi nih soal keamanan pangan? Ya, yang pertama jelas kita sosialisasi. Jadi karena keamanan pangan itu mungkin belum begitu familiar ya. Karena kalau kita bicara pangan, kaitannya dengan konsumsi pangan, orang lebih mengenal dengan angka kecukupan gizi dibanding dengan kualitas pangan.
Nah, ini yang mungkin memang harus kita kenalkan dari segala jurusan. Jadi kalau bahasa saya pakai jurus mabuk Mbak Dina. Jadi dari produsen petaninya kita lakukan sosialisasi, kemudian dari pedagang pasarnya, dari retail modernnya, itu kita kenalkan keamanan pangan dan kenapa keamanan pangan itu penting. Itu kita berikan pengetahuan sampai dengan ibu rumah tangga. Kita melalui dari PKK, kemudian dari ibu-ibu dan wanita juga seperti itu sebagai ujung tombak terakhir kaitannya dengan konsumsi pangan. Jadi kita lakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan. Oke, untuk sosialisasi sendiri nih Bu, untuk ke masyarakat, apakah juga keamanan pangan ini menggandeng dari instansi lain mungkin Ibu? Pasti, jadi karena pangan itu kan tidak hanya di Dinas Ketahanan Pangan, jadi kita dengan dinas terkait. Kalau pangan segar asal hewan, kita bisa melibatkan dinas pertanian karena di sana yang melakukan pengawasan kaitannya dengan produk-produk pangan asal hewan. Kemudian untuk pangan asal ikan dari dinas perikanan. Kemudian dari dinas kesehatan untuk pangan olahan, pangan-pangan yang sudah dilakukan pengolahan menjadi pangan-pangan yang kita kenal selama ini. Mungkin ada produk-produk pangan industri rumah tangga yang kuliner di mana-mana itu. Nah itu kita melibatkan dari dinas terkait. Ibu kan bidang keamanan pangan ini identik dengan sering belusukan Ibu, kadang ke pasar-pasar, swalayan pun juga sering nih Ibu. Nah itu sebenarnya yang dilakukan itu apa sih Ibu? Kita melakukan survei pengawasan dan uji laboratorium, ya survei keamanan pangan karena hasilnya dari kita nanti itu kita bisa mengetahui tingkat keamanan pangan yang ada di Kota Semarang dan itu bisa ditentukan dengan cara pengambilan sampel-sampel pengawasan di berbagai tempat. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa pengawasan keamanan pangan itu dari hulu sampai hilir sehingga kita pun mengambil sampelnya juga dari hulu sampai hilir. Kemudian pada saat kita di pasar modern maupun pasar tradisional ataukah di pedagang keliling atau di kantin sekolah atau di pedagang-pedagang di sekitaran kantin sekolah, kita melakukan pengawasan yang sudah kita bakukan asesmennya. Jadi kita mempunyai form itu bahwa bisa pengawasan yang dilakukan untuk produk pangan asal hewan misalnya apa saja yang perlu kita lakukan. Kemudian untuk ditambah bila mana ada pangan-pangan yang harus bebas bahan berbahaya seperti formalin, borak, iprodamid B, metilen gilo, itu kita melakukan uji rapid test kit di tempat. Bisa saja kita menggunakan mini lab, Mbak. Jadi kalau di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern itu seminggu 2 kali kita jalan. Jadi dengan teman-teman itu kita membuat mini lab di situ, kemudian kita ambil sampelnya, langsung hasilnya ada di situ, sehingga kita bisa memberikan feedback kepada pelaku usaha. Pada saat itu juga kalau produk makanannya mereka mungkin ada yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Oke, tentunya dengan di lapangan sendiri itu yang perlu juga mungkin instansi lain juga ya Bu ya mungkin ya. Nah tadi Ibu berbicara mengenai tingkat keamanan pangan. Nah di Kota Semarang sendiri Ibu, tingkat keamanan pangannya seperti apa sih Ibu? Apakah masih perlu ada pengawasan lagi atau mungkin ada yang harus perlu dibenahi nih Ibu? Kalau tingkat keamanan pangannya kita sebenarnya cukup baik Mbak, jadi di atas 80% ya. Namun tingkat keamanan pangan itu bisa dihitung tergantung dari jumlah, kemudian cakupan daerah yang kita awasi. Jadi kalau semisal kemarin kita pandemi, itu praktis kita hampir tidak bisa berjalan sesuai dengan sebelum pandemi ya.
Kalau sebelum pandemi itu kita misalnya satu trip, satu kali jalan itu kita upayakan bisa mengunjungi 3 lokasi. Luar biasa dulu itu, jadi kita dari pagi berangkat gitu, terus kita sampai sore itu bisa mengunjungi 3 lokasi. Namun setelah pandemi, khusus kantin sekolah malah kita tidak melakukan karena sekolah kan libur ya, jadi kantin tidak buka. Kemudian pasar tradisional itu baru akhir-akhir ini, waktu kita Semarang udah level 1, kita bisa jalan, itu baru kita bisa turun ke lapangan. Begitu juga pasar modern. Nah, semakin banyak yang kita kunjungi, itu semakin representatif data yang kita dapatkan, sehingga itu bisa mendekati kondisi real yang ada di Kota Semarang. Namun beberapa akhir ini karena kondisi pandemi ini, kita sampel yang kita dapatkan tidak sebanyak dulu sebelum pandemi. Jadi ini mungkin kurang lebih hanya 30% lah itu yang kita peroleh. Jadi namun demikian hasilnya memang cukup baik, jadi di atas 80%. Namun bagi kita masih diperlukan kehati-hatian, jadi masih perlu kita untuk waspada kaitannya dengan pangan yang beredar di masyarakat. Mungkin gitu. Oke, baik. Ibu, kita jeda dulu. Kita nanti akan lanjut lagi membahas yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, Sobat Pangan, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan. Tanam dan rawat, selalu awasi ancaman gangguannya, supaya pangan segar bernutrisi, bebas cemaran. Nantinya kan jadi olahan pangan yang aman dan bergizi dikonsumsi. Ceria, sehat dan kuat, pangan aman sehat, generasi hebat. Mari kita biasakan mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi demi mewujudkan generasi yang aktif, produktif menuju Semarang yang hebat. Generasi hebat. Kembali lagi di Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan, masih bersama dengan Ibu Evi Ratnaningrum. Ibu, kita kembali membahas mengenai keamanan pangan, Ibu. Nah, seberapa penting sih, Ibu, keamanan pangan untuk kita sendiri, Ibu? Penting sekali, Mbak Dinda. Kalau dari WHO itu pesannya ya, masalah keamanan pangan itu kalau kita telusuri, kita telisik istilahnya begitu, bahwa lebih dari 200 penyakit itu semuanya karena pangan. Jadi bayangkan saja, mungkin paling yang sering kita derita adalah diare ya. Yeah. Kalau kita salah makan pecel misalnya yang mengandung ada E. coli-nya, begitu makan sebentar lagi kita kena diare. Nah itu yang paling mudah. Tapi yang paling parah mungkin yang tidak terbayangkan tadi yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya misalnya seperti formalin, borak tadi ya, dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan penyakit kanker karena itu merupakan karsinogenik. Jadi itu hal-hal yang kenapa kita mesti tahu dan peduli terhadap keamanan pangan untuk pangan yang kita konsumsi, itu salah satunya itu. Nah, sehingga hal ini akan menyebabkan kesehatan kita dalam jangka panjang. Jadi kalau tidak disadari, misalnya kita orang Semarang kan sukanya mie kopiok ya enggak? Iya, betul. Dan mie kopiok itu berdasarkan
pengawasan kita, bakmi itu kan banyak yang mengandung formalin, khususnya bakmi yang basah itu yang beredar di pasaran. Nah itu kalau kita sering mengkonsumsinya tanpa kita sadari, kita juga mengkonsumsi formalin yang ada di situ kan. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Dan lagi untuk keamanan pangan itu sangat berpengaruh pada orang-orang yang rentan, semisal seperti lansia, balita, kemudian ibu hamil. Mungkin yang sekarang lagi kita bahas itu adalah masalah stunting di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Kita perlu evaluasi kaitannya dengan gizi pada ibu hamil dan anak-anak balita. Nah ini pun merupakan salah satu faktor pentingnya keamanan pangan di sini. Karena keamanan pangan ini sering diabaikan. Jadi kalau kita sudah bicara pangan gizi, mungkin yang kemarin beberapa waktu lalu sudah disampaikan di acara Bisik Sopan sebelumnya ya, B2SA ya, beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah, biasanya mereka amannya itu agak-agak lupa. Karena yang kita pelajari biasanya satu hari kita butuh berapa kalori, kemudian berapa sih karbohidratnya. Jadi masyarakat juga image-nya itu gizinya dulu ya Bu. Iya. Padahal gizinya itu juga mencakup keamanan pangan juga sebenarnya. Iya, betul. Jadi kita sudah bisa berhitung misalnya kebutuhan gizi kita berapa. Namun kita kadang lupa gizi itu bisa rusak gara-gara cara pengolahan yang salah. Dan ini adalah resiko-resiko keamanan pangan yang timbul. Contoh misalnya kita makan sayur bayam, misalnya begitu ya. Jadi yang diharapkan kita sayur bayam itu kan kandungannya gizi bagus. Nah pada saat kita konsumsi sayur bayam itu kita mengkonsumsinya setelah dimasak lebih dari 4 atau 6 jam sampai 6 jam. Nah itu kandungan besinya sudah teroksidasi, bukan besi lagi. Tapi malah berbahaya untuk kita ya. Malah berbahaya untuk kita, itu salah satu contohnya. Tapi dalam persepsi masyarakat, saya sudah makan sayur, saya sudah makan sayur bayam. Padahal ada hal yang diabaikan sehingga yang didapat itu bukan vitamin mineralnya, tapi bisa saja racun tadi itu. Kalau kita berarti secara tidak langsung ini juga pola pemikiran masyarakat juga harus dibenahi ya Bu ya? Iya, betul. Nah ini kan yang kadang-kadang kita fokusnya, karena kita berharap B2S-nya saja ya, bergizi, beragam, seimbang itu kan sudah bagus. Iya, betul. Kita sudah luar biasa lah, sudah bisa seperti. Namun akan lebih sempurna lagi jika itu aman. Makanya ada istilah B2S gitu. Kalau dari Bu Evi sendiri nih Bu, nah sebenarnya ini yang harus dilakukan awal atau dasarnya nih kita masyarakat yang akan mengkonsumsi makanan itu seperti apa? Karena kita kan nggak mungkin nih, misal kita jajan di luar, kita juga harus harus tanya misalnya ini harus pakai apa dan apa, kan nggak mungkin nih Bu. Harusnya kita tuh seperti apa sih Bu untuk lebih bisa menjaga itu? Ya, tergantung jajannya di mana. Kita lihat tempat, berarti lingkungan ya Bu ya. Tempatnya. Jadi kalau misalnya di outlet yang sudah ternama ya masuknya itu, biasanya dia mempunyai sertifikat izin layak sehat. Ini yang mengeluarkan Dinas Kesehatan. Jadi untuk restoran gitu nih. Nah itu yang besar-besar itu dia sudah mempunyai itu. Kalau untuk produk pangan yang jajanan yang usianya lebih dari 7 hari, dia mempunyai izin BIRT. Jadi kalau kita mau jajan itu yang bukan makanan basah ya, nah itu dari kemasannya itu kan bisa dilihat, bisa dibantu dengan cara klik Balai POM itu kan ada, misalnya untuk yang produk pabrikan. Dan di situ kalau sudah ada izinnya dari Dinas Kesehatan, udah ada izinnya dari Balai POM, itu diyakini bahwa pangan tersebut sudah terjamin mutu dan keamanannya, karena dalam proses pengolahannya sudah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi. Oke, berarti kita juga harus pintar-pintar memilih juga ya Bu, kita jajan di mana, kita makan di mana, atau mungkin
kita memasaknya pun juga perlu kehati-hatian ya Ibu. Iya, jadi konsumen yang cerdas. Oke. Karena kita tidak bisa mengendalikan. Jadi kalau makan kita belanja ke pasar, apa kita bisa tahu Iya, ini betul. pestisida atau tidak? Berarti nanti mengolah sayurnya harus bagaimana untuk meminimalisir supaya kandungan pestisida tersebut bisa hilang, paling nggak diminimalkan. Karena nanti kalau kita salah mengolah tadi, malah vitaminnya hilang, kita kedapatan pestisida misalnya seperti itu ya kan, malah jadi rugi Iya, dong, Mbak. Jadi kan yang mau seperti itu. tadi sehat mengkonsumsi sayuran malah jadinya sakit ya Bu. Iya betul. Oke. Nah ini pentingnya keamanan pangan di situ itu. Jadi kita tidak hanya sekedar berhitung-hitung supaya gizinya, tapi itu kan belum dikonsumsi. Nah proses pemasakan, makanya ibu ini sebagai garda terdepan dalam praktek keamanan pangan di keluarga, karena beliau yang menyediakan, beliau yang mengolah, beliau yang memasak, yang menyajikan, sehingga pangan yang tersajikan itu benar-benar aman dari ladang sampai ke meja. Oke, Ibu kita jeda dulu, kita nanti lanjut setelah jeda yang berikut ini. Ya. Sobat Pangan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Untuk membedakannya, pangan diklasifikasi menjadi 3, yaitu A. Pangan segar. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar. B. Pangan olahan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. C. Pangan siap saji. Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Pangan yang dikonsumsi secara teratur setiap hari tidak hanya sekedar memenuhi ukuran kuantitas saja, namun juga harus memenuhi unsur kualitas. Unsur kuantitas sering dikaitkan dengan jumlah makanan yang harus dikonsumsi. Bagi mereka, ukuran cukup mungkin adalah kenyang atau yang penting sudah makan. Sedangkan ukuran kualitas adalah terkait dengan nilai-nilai intrinsik dalam makanan tersebut seperti keamanannya, gizi, dan penampilan makanan tersebut. Keamanan pangan menjadi faktor terpenting selain nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Keamanan pangan sendiri berdefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Seperti dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan.
Masih di Bisik Sopan, Bincang Asih Sobat Pangan, masih bersama dengan Ibu Evi. Ibu, kita berbicara mengenai keamanan pangan ini sangat luas dan panjang sekali nih Ibu. Nah, peran pemerintah sendiri seperti apa sih Ibu untuk meningkatkan tingkat keamanan pangan di Kota Semarang? Peran pemerintah Kota Semarang sangat luar biasa Mbak Dinda. Jadi selama ini kita berupaya membuat regulasi-regulasi yang mengatur kaitannya dengan penjaminan mutu dan keamanan pangan. Dari Dinas Pertanian dulu pernah ada perda tentang kesehatan masyarakat veteriner tentang mengatur pangan asal hewan, khususnya daging sapi. Nah, itu di situ sudah diatur. Kemudian yang terbaru kemarin ada perda tentang produk pangan halal. Yang lainnya berupa peraturan-peraturan wali kota tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan. Di sisi lain yang terbaru kemarin adalah pembentukan OKKPD. Apa itu Ibu? OKKPD itu Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah yang mempunyai tugas untuk pengawasan khusus pangan asal tumbuhan. Jadi kebetulan mulai tahun 2020 pemerintah daerah Kota Semarang itu mendapat kewenangan untuk mengeluarkan izin kaitannya izin edar untuk pelaku usaha PSAT PDUK untuk usaha kecil dan mikro. Nah, itu kemudian saat ini kami baru berusaha membuat perda keamanan pangan. Jadi pada saat ini mudah-mudahan nanti tahun ini dibahas oleh DPRD Kota Semarang dalam mewujudkan perda keamanan pangan. Harapannya dengan adanya perda ini nanti pemerintah Kota Semarang semakin menjamin ya peredaran pangan yang ada di Kota Semarang terjamin mutu dan kualitasnya. Bu, kita bergeser sedikit nih Bu. Mungkin kalau menilik nih masyarakat nih, mungkin mereka juga bertanya-tanya bedanya keamanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan dengan BPOM ini apa Ibu? Sebenarnya sih sama aja ya Mbak, cuman memang instansinya itu yang kebetulan berbeda. Kalau BPOM itu cenderung ke pangan olahan, walaupun dia melakukan supervisi ada di kantin sekolah, kemudian di pasar tradisional, pasar modern. Karena kalau BPOM itu kan memang badan pengawas obat dan makanan ya, jadi semuanya dia mengawasi, tapi khusus untuk pangan olahan. Kita sering bersama-sama turun ke lapangan, jadi selain dengan Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pertanian, kemudian dari Dinas Pendidikan juga untuk kantin sekolah, juga kita dengan Balai POM. Jadi kita bersama-sama dalam satu tim yang kita namakan Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Mbak. Itu melibatkan beberapa instansi juga ya, masuk BPOM juga. Mereka mempunyai tugas pokok sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk Dinas Ketahanan Pangan itu khusus pengawasan pangan segar asal tumbuhan. Kemudian untuk peternakan, dalam hal ini kalau Kota Semarang itu ada di Dinas Pertanian, itu ada di pangan segar asal hewan. Kemudian untuk pangan olahan itu ada di Dinas Kesehatan dan Balai POM. Kalau Dinas Kesehatan itu untuk produk-produk pangan skala rumah tangga, sedangkan untuk Balai POM itu untuk produk-produk pabrikan ataupun yang mempunyai resiko tinggi, misalnya untuk frozen food gitu, itu berisiko tinggi, jadi perizinannya ada di Balai POM. Ibu, keamanan pangan ini kan kompleks ya, menyangkut konsumen dan juga penjual tentunya. Nah, ini adakah pendampingan untuk mereka nih Ibu? Sejauh mana sih keamanan pangan ini mendampingi mereka? Ada Mbak Dinda, jadi program-program yang kita lakukan kan intinya masyarakat itu biar lebih mengenal tadi ya, keamanan pangan itu menjaga mutu dan keamanan pangan
dari ladang sampai ke meja makan, bahkan sampai kita konsumsi, supaya mutu dan kualitas pangan itu tidak mengalami penurunan, jadi terjaga. Dan harapannya itu nanti pada saat konsumen itu mengkonsumsi juga dia masih terjaga kualitasnya. Sehingga pendampingan itu kita lakukan utamanya mungkin di pelaku usaha. Kalau khusus yang Dinas Ketahanan Pangan itu pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan. Jadi sekarang misalnya ada pelaku usaha yang menjual produk-produk misalnya rempah ya sekarang, kemudian ada beras, ada yang organik, ada beras merah dan seterusnya. Itu dalam proses pengemasannya itu kita melakukan pendampingan supaya dia mendapatkan izin edar. Jadi kita lakukan itu dari dia mendapatkan bahan bakunya sampai dia kemas, persyaratannya seperti apa, memenuhi syarat higienis sanitasinya seperti apa, kita lakukan pendampingan. Jadi itu yang sudah kita lakukan juga dari Dinas Kesehatan atau dinas yang lainnya. Jadi kita berupaya bahwa produk-produk pangan yang beredar di masyarakat itu diharapkan sudah memenuhi persyaratan higienis sanitasi. Oke, baik. Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Ibu mengenai keamanan pangan, atau mungkin ada tipsnya nih Ibu untuk lebih menjaga keamanan pangan yang kita konsumsi? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Sobat Pangan, mungkin yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan pangan yang kita konsumsi, kita belajar menjadi konsumen yang cerdas. Sobat Pangan, kaitannya dengan pangan aman konsumsi, kami di sini Dinas Ketahanan Pangan khususnya bidang keamanan pangan mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan keamanan pangan. Kepedulian kita terhadap keamanan pangan berarti peduli dengan kesehatan kita sendiri dan peduli dengan generasi-generasi yang akan datang untuk semakin sehat dan semakin produktif. Terima kasih. Sobat Pangan, itu tadi bincang-bincang asik kita hari ini bersama dengan Ibu Evi Ratnarigung selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan setiap hari Jumat di YouTube channel Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, baik kritik maupun juga saran, bisa melalui DM Instagram di Ketahanan Pangan _Kota Semarang. Saya Adinda Wardani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Ibu, terima kasih. Jadi aku kan ngobrol-ngobrol jadi Bu Evi saat itu kan gitu istilah. Ya karena keamanan pangan kan ya baru dong